Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okel Freddy Nainggolan. Di sini saya akan menjelaskan terkait codingan Python tentang breast cancer yang sudah diberikan pada asesmen pada workshop minggu lalu. Di sini pada tahap pertama kita import semua library yang dibutuhkan pada pengerjaan codingan ini. Di sini kita import library dari Pandas yang kita singkat dengan PD, kita import NumPy yang kita singkat dengan NP, kita juga menginputkan dari scalar model, kita import trend test split, grade search CV, accuracy score, precision score, recall score, conversion matrix, pipeline, dan lain-lain. Lalu kita juga ada import library yaitu myplotlib yang disingkat juga PLT. Kita juga import seaborn dan missing no. Lalu juga ada library dari scalar untuk menghitung standard scalar dan PCA. Tahap pertama yaitu kita memasukkan dataset. Nah, dataset yang digunakan di sini ada dataset breast cancer dari wdbc.data. Ada berbagai cara untuk mengimport dataset dari sini, dari website. Bisa menggunakan mounting. Kita download datanya dulu dari website sini, lalu kita mounting. Itu juga bisa, tapi lebih simple jika sudah memiliki URL-nya, maka lebih simple seperti ini. Lalu setelah kita import file CSV dari data ini, dataset, kita coba cek datasetnya dengan kita panggil dfhead untuk menampilkan 5 teratas dari dataset tersebut. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, kita memberi label pada ini, headnya, kepalanya ini. Nah, kita beri label dengan simple code number sebagai ID, sample code number sebagai ID, lalu kelasnya, lalu ada fitur 1 sampai 31. Setelah kita masuk beri label, beri nama pada itu, lalu kita panggil dfhead untuk mengecek apakah sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah dari sample core number, class, fitur 1 sampai fitur 31. Setelah itu kita lihat shape-nya, lihat berapa bentuk matriksnya. Kita lihat di sini ada 569 data dan 32 kolom. Kita lihat infonya, kita lihat info dengan di sini tampil yaitu sample core number atau ID bertipe integer dan class bertipe object, dan sisanya adalah float 64 karena di sini bentuknya masih float ya. Lalu kita buat class itu sebagai unique. Class ini sebagai unique karena itu adalah sebuah label ya. Sebuah label yaitu ada M dan B, itu adalah tipenya. Lalu kita cek value count. Value count di sini untuk yang berlabel B itu ada 357 data dan berlabel M itu ada 212 data. Setelah kita cek, kita coba lihat tabelnya. Tabel distribusi. Di sini terlihat ada perbedaan yang sangat jomplang ya. Sangat jomplang. Di sini ada 350-an data dan di sini ada 200-an data. Lalu setelah di describe itu tampil seperti ini, count, ada min, ada simpangan baku, delay terendah, 25%-nya berapa, 50%-nya berapa, 75%-nya berapa, dan juga ada nilai max-nya. Setelah itu kita coba
memvalidasi data, kita coba mencari nilai yang missing, nilai yang tidak ada, tidak memiliki nilai. Kita coba df replace, tanda tanya untuk nilai yang none atau tidak ada nilainya. Kita coba cek, di sini tidak ada, kalau terlihat dari 5 data teratas itu tidak ada. Tapi kita coba cek secara keseluruhan, kita cek dengan df is null, values any. Di sini tampil false, berarti tidak ada data yang tidak memiliki nilai dari sini. Berarti semua data itu aman. Semua data itu aman, memiliki nilai semua. Lalu kita coba menghapus data duplikat. Kita coba duplikat, ternyata di sini tidak ada data duplikat karena ini masih sama dengan save yang di atas. Masih sama dengan save yang di atas. Nah, masih sama. Berarti tidak ada data duplikat juga. Lalu kita coba menghapus fitur yang bernilai konstan. Menghapus nilai yang bernilai konstan, codingan seperti ini. Lalu kita cek, oh ternyata tidak ada juga nilai yang konstan tuh, tidak ada. Lalu kita coba df info di sini untuk melihat tipe objek. Karena tipe objeknya masih bertipe float, kita coba untuk mengubah tipe float ini menjadi integer. Dengan cara codingan seperti ini. Fitur 1 sama dengan df fitur 1 s-type integer 64. Lalu yang bertipe objek ini sebagai class kita ubah juga df class replace jika dia sama dengan, jika dia M maka dia bernilai 1, jika dia B maka bernilai 2. Lalu kita coba def info, maka di sini akan tampil integer 64 semua. Semuanya bertipe integer 64. Lalu di sini ada membagi data training dan juga data testing. Yang pertama kita ambil Y-nya itu sebagai label. Kita ambil Y sebagai label dan juga labelnya kan class. Berarti kita ambil Y sebagai label yaitu class dan juga X itu sebagai fitur ya. Lalu kita tampilkan X di sini itu adalah fitur-fiturnya dari 1 sampai 31 tanpa adanya label yaitu class. Lalu kita tampilkan Y. Nah, Y di sini adalah labelnya, hanya label saja yang tampil di sini. Lalu Xtrain, Xtest ini membagi dataset membagi data training yaitu 70% dan juga data testing jadi 30%. Di sini test size-nya adalah 0,3. Berarti di sini mengambil data testing sebesar 30%. Lalu kita coba Xtrain head, kita coba lihat data Xtrain. Itu kita mengambilnya random state ya. Mengambil random state, jadi yang tampil di sini adalah nilai-nilai random dari data ke berapa gitu. Ini data terlihat di sini, data teratas itu adalah data ke 479, sedangkan data kedua itu adalah data ke 209. Berarti di sini sudah mengambil random. Lalu setelah itu menggunakan ini adalah codingan untuk normalisasi yang menggunakan standar scalar. Hasil normalisasinya akan tampil seperti ini. Lalu di sini juga mengambil data testing sebesar 0,3% untuk data normalisasi. Untuk data normalisasi kita mengambil juga data testing sebesar 0,3%. Lalu data original yang sudah diberikan PCA. Di sini ada codingan untuk memberikan PCA pada data original. Maka setelah diberikan codingan seperti itu, tampil seperti ini. Ini adalah hasil PCA dari data original untuk 5 baris dan 30 kolom. Lalu di sini ada visualisasinya, visualisasi data original yang sudah diberi PCA. Ketampilan seperti ini.
Setelah itu dipilih untuk memilih PCA yaitu principal komponen, kita mengambil 8 principal komponen. Kita taruh 8 di sini, principal komponen, kita beri label, maka akan tampil, oh tidak tampil. Oh, di sini juga ada, setelah ini tadi data original, yang ini data normalisasi yang sudah diberi PCA. Seperti ini, tampil 5 baris dari 30 kolom, nilainya seperti ini. Dengan grafik seperti ini, tampak berbeda dengan yang di atas. Di sini juga dipilih 8 principal komponen, diberi label seperti ini. Lalu juga mengambil test size testing itu data testing sebesar 0,3 atau 30% dari data keseluruhan. Pada normalisasi data original juga mengambil seperti itu yang sudah diberi PCA. Lalu masuk ke pemberian model. Pemberian model pada decision tree seperti ini. Ini pada normal, pada data original. Seperti ini, pemberian model seperti ini. Mengambil grid CV sebesar lipat 3. Seperti ini. Maka akan tampil model dengan kedalaman terbanyak itu adalah 3. Daun terbanyak itu, tersedikit itu adalah 11. Dan paling sedikit percabangan pada daun itu adalah 2. Random state-nya 2022. Untuk permodelan decision tree dengan data normalisasi kurang lebih sama. Di sini ambil grade search CV lipat 3 dengan mendapatkan hasil yaitu kedalaman maksimal adalah 3, percabangan ada 11, dengan percabangan paling sedikit adalah 2, dengan random state itu ada 2022. Permodelan decision tree dengan data original yang diberikan PCA itu juga sama, menggunakan lipat 3 juga dengan hasil seperti ini. Kedalaman maksimal 3, daun tersedikit itu ada 9, dan juga percabangan paling sedikit itu adalah 2, random state-nya ada 2022. Permodelan decision tree dengan data normalisasi dan diberikan PCA. Kita juga mengambil lipat 3 grid search CV lipat 3, mendapatkan hasil yaitu kedalaman maksimal ada 6, dengan minimal sampel itu ada 3, dan juga ada percabangan itu ada 2, random state 2022. Lalu kita masuk mengevaluasi hasil permodelan. Setelah permodelan di atas sudah dibuat, maka kita akan mendapatkan hasil dengan akurasi pada training set itu adalah 95%. Atau 0,95, 97, 98, bla bla bla. Itu menggunakan akurasi, menggunakan presisi sebesar 0,95 juga, menggunakan recall juga 0,95. Ini pada data training, ini pada data testing. Data testing sebesar 0,91, menggunakan akurasi, precision maupun recall itu sama aja. Sama saja hasilnya. Lalu ada visualisasi matrix, confusion matrix. Pada bagian testing, confusion matrixnya seperti ini dengan nilai true positif itu bernilai 57 dan true negatif itu bernilai 100. True positif bernilai 57 dan true negatif itu bernilai 57 benar. Lalu di sini ada mengevaluasi data yang sudah dinormalisasi. Yang sudah dinormalisasi datanya bernilai dengan 0,95% atau 0,95, dengan presisi juga sama, dengan recall juga sama. Sedangkan data testing kita mendapatkan nilai 0,91
91 atau 91%. Baik itu menggunakan akurasi, presisi, maupun recall. Visualisasinya seperti ini. Kurang lebih sama dengan data yang sudah sama, datanya sama, hasilnya sama. Lalu di sini ada training yang menggunakan PCA dengan data original. PCA yang menggunakan data original mendapatkan hasil 0,959798 atau 95%, 95,9%. Dengan akurasi, presisi maupun recall itu sama aja. Lalu pada data testing kita mendapatkan nilai akurasi itu sebesar 91,8% atau 0,91812 sekian-sekian. Baik menggunakan akurasi, presisi maupun recall. Dengan visualisasi matriksnya seperti ini. Lalu kita mengevaluasi data normalisasi, data yang sudah dinormalisasi dengan menggunakan PCA. Akan mendapatkan hasil sebesar 0,979899 dan sekian. Ini adalah akurasi pada training itu ada 97,9%, akurasi pada testing itu ada 92,3%. Lalu kita melakukan review pada permodelan, evaluasi model, melakukan perbandingan hasil training dan akurasi. Setelah dibandingkan, hasilnya akan seperti ini. Hasil akurasi pada decision tree data original itu ada perbedaannya seperti ini. Pada training itu 95%, sedangkan pada testing itu 91%. Dengan menggunakan data normalisasi, itu trainingnya 95%, sedangkan testingnya 91%. Kurang lebih sama. Dengan menggunakan PCA, data original yang sudah diberikan PCA, hasilnya seperti ini. Sama dengan yang di atas, testingnya juga sama, tapi decision tree ya data normalisasi yang sudah diberikan PCA itu akurasinya meningkat jadi 97, 0,97, 98, 99 dengan tes akurasi itu ada 92,39,77 seperti itu. Setelah itu kita berikan visualisasi pada hasil akurasi ini dengan menggunakan yaitu plot. Nah, seperti ini, hasilnya seperti ini. Dapat disimpulkan bahwa pada training test itu adalah data decision tree dengan data normalisasi yang sudah diberikan PCA itu adalah data yang memiliki akurasi paling tinggi. Sedangkan pada tes akurasi sama, decision tree PCA dengan menggunakan data normalisasi itu memiliki akurasi yang paling tinggi. Dapat disimpulkan seperti itu. Sekian penjelasan dari saya untuk codingan assessment workshop pada minggu lalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.